Terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita. Pemirsa, pasca Jokowi resmi menjadi calon presiden dari Partai PDI Perjuangan, peta politik semakin terlihat jelas. Apalagi survei yang dilakukan sejumlah lembaga menjadikan Jokowi capres teratas, mengalahkan Abu Rizal Bakri atau Prabowo dan juga Prabowo Subianto. Menjadi pemilu pileg menurut saya gitu loh. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kadari memprediksi tak banyak capres bakal berlaga di Pilpres 2014. Selain Joko Widodo yang maju lewat di PDI Perjuangan, diprediksi akan ada Abu Rizal Bakri dari Partai Golkar dan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra yang akan muncul sebagai penantang. Kadari menganalisa akan ada koalisi partai politik di antara ketiga capres tersebut. P3 kemungkinan ke Prabowo, PKS ke ARB, dan PAN ke Jokowi. PKB bisa ke PDIP atau ke Golkar. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung di Bandung 15 Maret lalu mengatakan, suara publik bisa saja bicara ARB kalah dari Jokowi. Tapi organisasi berdaulat tidak ada seperti itu. Evaluasi akan dilakukan Partai Golkar dan kita sepakat untuk berkumpul secara nasional untuk membicarakan bagaimana hasil dari pileg untuk nantinya koreksi pada Pilpres. Selain politisi senior Golkar Akbar Tanjung yang ingin maju sebagai cawapres, mantan Ketua Umum Golkar Yusuf Kala juga berharap mendapat dukungan dari Partai Golkar dalam Pilpres 2014. JK realistis ingin menjadi cawapresnya Jokowi. JK sudah merapat ke PKB dan melakukan lobi-lobi politik kepada elit politik di tanah air. Nama lain selain Akbar dan JK, Agung Laksono pun termasuk salah satu calon potensial dari Golkar untuk maju dalam Pilpres mendatang. Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Hajrianto Y. Tohari mengisahkan pengalamannya menemui simpatisan Golkar di wilayah Jawa Tengah. Hajri menemukan fakta bahwa banyak pemilih parpol tertentu tak memilih capres dari parpol yang dipilihnya. Ketika berkampanye di Sragen, mereka dalam pemilu legislatif memilih Golkar, namun di Pilpres memilih Jokowi. Hajrianto melanjutkan aspirasi pemilih Golkar di Wonogiri. Sama seperti pemilih Golkar Sragen, mereka tak memilih capres yang diusung Golkar dan mereka memilih Prabowo. Namun di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah yang juga pernah disambanginya, pemilih desa itu secara tradisional bukan basis Golkar, tetapi pemilih partai berbasis agama. Namun ternyata mereka mendukung pencapresan Abu Rizal Bakri. Mungkin karena parpol Islam belum memunculkan capres dan di antara capres-capres lain nama ARB yang agak ke Arab-Araban. Partai Golkar paling berpengalaman berpolitik dibanding parpol-parpol lain. Akankah koreksi capres ARB dilakukan seperti yang disampaikan Akbar Tanjung setelah melihat hasil pileg Golkar tidak memperoleh suara terbanyak? Atau ARB tetap capres resmi dari Partai Golkar namun Golkar juga akan punya cawapres tidak resminya yang bisa saja diusung parpol lain? Seperti 2004 lalu, JK berdua dengan SBY tidak didukung Partai Golkar. Waktu yang akan menjawabnya, karena Golkar tidak punya kebiasaan menjadi oposisi. Tim Liputan, JAK TV. Pemirsa, kampanye terus dilakukan demi mencapai suara terbanyak dalam Pileg dan juga Pilpres nanti. Berbagai usaha pun dilakukan. Jokowi masih menempati ranking teratas. Lantas bagaimana dengan lainnya? Ya, peluang pencapresan Abu Rizal Bakri di Partai Golkar. Itulah tema dialog kita pada malam hari ini dan di studio sudah hadir Pak Hajrianto Tohari, Ketua DPP Partai Golkar. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dan juga Pak Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Selamat malam, Pak. Malam, Mbak. Saya ke Pak Kodari dulu ini. Sejauh ini seberapa besar sih sebetulnya peluang Abu Rizal Bakri dari Partai Golkar untuk memenangkan Pileg dan Pilpres nanti? Ini kalau kita bicara pemilihan presiden, Mas Hajri ya, kita belum bicara figur dulu, kita bicara partai dulu. Kenapa partai? Karena ada syarat dalam Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan bahwa
pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, tidak semua partai politik atau gabungan partai politik bisa mengajukan calon, tetapi yang bisa mengamankan atau memenangkan minimal 20% kursi atau 25% suara di DPR RI. Nah, kalau melihat syarat ini, maka sampai sekarang dua partai yang paling berpeluang untuk menang pemilu legislatif dan angkanya dekat-dekat 20% itu adalah PDI Perjuangan dan Partai Golkar gitu. Karena itu kalau ditanya kepada saya siapa yang paling berpeluang untuk maju calon presiden sekarang ini, hemat saya itu dua. Pertama Jokowi karena sudah ditunjuk oleh PDI Perjuangan sebagai calon presiden, dan yang kedua Pak Abu Rizal yang sudah ditetapkan oleh Partai Golkar untuk menjadi calon presiden juga begitu. Tentu ada kemungkinan ketiga yang paling besar peluangnya saat ini adalah Prabowo. Karena trennya suara Gerindra dari mayoritas survei itu nomor 3. Tapi angkanya tidak pada posisi kira-kira bisa maju sendiri, karena itu harus berkoalisi. Nah, berkoalisi ini bisa sukses, bisa gagal. Tahun 2009 Pak Prabowo harus berkoalisi dan koalisinya pecah, sehingga akhirnya gagal untuk maju calon presiden, maju sebagai calon wakil presiden. Jadi untuk sementara ini ya kesimpulannya kalau menurut saya yang paling berpeluang itu saat ini untuk dapat boarding pass itu Jokowi dengan Abu Rizal Bakri. Tapi sempat Pak Prabowo juga saingan dengan Pak Abu Rizal Bakri. Sempat Prabowo naik di angka urutan kedua, turun naik. Betul, itu kalau kita bicara survei, kita harus membedakan antara proses pencalonan dengan proses pemenangan. Nah, kalau bicara proses pemenangan, kita bicara elektabilitas individu dari para calon presiden. Kalau bicara elektabilitas pribadi calon presiden, yang paling kuat itu dua, Jokowi dengan Prabowo. Jika pileg nanti? Kalau pileg kita lihat survei, hasil survei dari kalau kita bicara pileg, kita bicara partai, dan bicara partai itu nomor 1, nomor 2-nya antara PDI dengan Golkar. Gitu. Tetap ya, artinya jadi tetap begitu ya. Kita harus membedakan antara proses pencalonan di mana kita bicara perolehan partai dan proses pemenangan di mana kita bicara ini ukurannya individu. Apa saja terkait dengan caleg dan pilpresnya untuk peluang Pak Abu Rizal Bakri dan juga Jokowi di urutan 1 dan 2? Hasil survei. Ya, hasil ukurannya survei. Apa saja? Yang pertama kalau untuk pencalonan itu hasil survei partai. Dan kalau untuk pilpres pemenangan kita bicara survei individu gitu. Nah, untuk survei partai ini kita bisa bicara survei nasional, bisa juga survei perdapil ya, supaya bisa dibuat kesimpulan mengenai jumlah kursi yang akan diperoleh. Karena ketika kita bicara syarat pencalonan itu bisa berdasarkan kursi ya Mas Hajri ya, yang artinya suara. Hitungannya harus perdapil, bisa juga berdasarkan perolehan suara yang bisa dengan survei nasional yang standar biasa gitu. Namun ada juga informasi dari sejumlah media ini terkait dengan ukuran moralitas. Jadi indikasinya moralitasnya dari antara Pak Prabowo dan juga Pak Abu Rizal Bakri ini sangat rendah integritasnya. Ini bagaimana? Jadi kita bisa kalau kita bicara proses pencalonan dan proses pemenangan itu sebetulnya kita bicara ukuran-ukuran yang lebih kuantitatif ya. Nah, misalnya tadi persentase perolehan suara, kemudian bicara tentang jumlah kursi yang diperoleh. Nah, kalau kita bicara elektabilitas itu juga sebetulnya bisa bicara dalam konteks kuantitas, bisa juga dalam konteks kualitas ya Mas ya. Nah, kalau kita bicara dalam pemilu ya atau bicara dalam konteks survei itu kita bicara angka-angka kuantitas, walaupun ada juga penilaian bersifat kualitatif. Kita misalnya mengadakan riset ya waktu itu kerjasama dengan Laboratorium Psikologi Politik UI, di mana kita meminta kepada masyarakat untuk memberikan penilaian dalam beberapa aspek yang menurut kita penting dimiliki oleh pemimpin nasional. Ada yang sifatnya kemampuan, ada yang sifatnya moral, ada yang sifatnya komunikasi gitu. Nah, pada titik itu kemudian memang terjadi variasi penilaian kepada para tokoh begitu. Tapi ujungnya sebetulnya memang kita bicara elektabilitas, karena kalau kita bicara pemilu ya, apalagi secara langsung, memang akhirnya kan yang akan dihitung adalah jumlah suara gitu. Tapi terkait dengan moralitas itu tersebut katanya Prabowo dan Ical ini rendah. Ini
Ical sendiri ini bisa dilihat jumlahnya justru lebih rendah daripada Pak Prabowo. Apakah itu masih ukuran itu penilaian masyarakat ya, penilaian masyarakat. Jadi ada macam-macam, ada aspek itu dari survei Indobarometer dan kerjasama dengan lembaga psikologi politik UI itu. Jadi di antara tokoh-tokoh yang diriset itu kategori mereka termasuk rendah pada aspek itu gitu. Walaupun memiliki keunggulan pada aspek yang lain gitu. Nah, tentu yang dicari masyarakat yang komprehensif ya, Pak Ajri ya. Artinya calon yang paling berpeluang menang adalah calon yang di semua lini dia penilaiannya bagus begitu. Nah, calon yang paling tidak berpeluang yang di semua lini penilaiannya rendah. Nah, yang ada bagus, ada rendah, campur-campur. Ini informasinya saya dapatkan soalnya keterampilan politik dari Pak Abu Rizal Bakri 6,58, penampilannya 6,5, semuanya rata-rata 6. Kalau Pak Prabowo sendiri semuanya rata-rata hampir 7. Artinya Pak Ical jauh di bawah Pak Prabowo begitu. Betul, apalagi di atas menarik ya. Dari Jokowi, ada semacam korelasi, ada paralelisme antara penilaian kualitatif dengan penilaian yang lebih kuantitatif. Artinya dari penilaian yang kualitatif tadi itu, dari aspek kemampuan dan yang lain-lain, memang posisi Prabowo itu di atas Abu Rizal. Dan ternyata begitu disurvei pilihan calon presiden, itu posisi Prabowo juga ada di atas Abu Rizal begitu. Jadi memang kalau dilihat dari itu, kita artinya bisa di nomor 3 begitu Pak? Saya lupa persisnya, antara nomor 3 nomor 4 gitu ya. Karena beberapa waktu yang lalu tren Pak Abu Rizal itu sempat menaik dan sempat bahkan bersaing dengan Prabowo. Oh, tapi berbeda dengan tadi yang Bapak sebutkan? Tapi belakangan ini agak menurun dan persaingannya itu cenderung dengan jadi ketika Pak Prabowo menurun, naiklah Pak Abu Rizal Bakri. Dulu ya, sekarang Pak Prabowo-nya naik lagi, Pak Abu Rizalnya agak turun. Berarti artinya sekarang tetap masih di urutan nomor 3? Nomor 3, nomor 4 lah, Marjono Ferror tapi dengan tadi Wiranto. Bapak sebutkan bahwa peluang paling besar adalah 2, Jokowi dan Abu Rizal Bakri. Peluang mana? Peluang untuk maju ke Pilpres. Iya, makanya saya bilang tadi tolong dibedakan. Kalau bicara pencalonan, yang paling berpeluang adalah Jokowi dengan Abu Rizal. Tapi kalau bicara pemenangan, ya bicara elektabilitas individu, yang paling berpeluang Jokowi dengan Prabowo. Oke, berarti memang beda ya. Itu perbedaannya Pak ya. Oke, baik. Ini tanggapannya Anda Pak Hajri dari sejumlah survei yang diberitakan di sejumlah media, di mana posisi Golkar itu ya kadang 3, 4, kadang juga tadi seperti Pak Kodari bilang ada juga di nomor 2 di pencalonan dan juga pemenangan. Seperti apa tanggapannya? Ya, harus dipisahkan ya. Yang pertama dari berbagai survei, kalau survei menyangkut pemilu legislatif ke partai itu atau pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD, itu Golkar selalu berada pada posisi pertama atau kedua. Iya, ya. Betul. Kalau nggak pertama ya kedua. Itu partai ya. Itu juga kebanyakan survei dilakukan sebelum masa kampanye. Ya. Setelah masa kampanye ini kita belum melihat ada publikasi hasil survei mutakhir yang terbaru. Ini perlu saya kemukakan oleh karena fakta di lapangan peserta pemilu itu lebih pada caleg ya. Meskipun Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Pemilu itu menegaskan bahwa peserta pemilihan umum adalah partai politik, tetapi di lapangan itu de facto peserta pemilu itu adalah caleg. Ini perlu saya kemukakan oleh karena caleg-caleg Partai Golkar itu sangat gigih ya. Sangat bersungguh-sungguh, serius, dan saya meyakini bahwa setelah memasuki masa kampanye itu, di mana caleg-caleg Partai Golkar itu terjun secara intensif dan ekstensif ya di lapangan. Intensif itu mereka terjun sampai ke unit terkecil, sampai ke RT, RW, dusun, dan itu dilakukan oleh caleg kabupaten, caleg provinsi maupun caleg untuk DPR pusat. Ekstensif yang saya maksudkan, caleg-caleg Partai Golkar itu masuk ke unit-unit terkecil itu melintasi sekat-sekat partai politik. Yang lain kan melakukan hal yang sama, Mas. Apa yang membedakan? Ya, saya tidak mengamati partai yang lain. Apakah segigih itu? Ya, gitu. Gigihannya kurang ya? Saya tidak mengatakan kurang. Saya akan berkampanyenya dengan caleg-caleg Partai Golkar. Tidak saya berkampanye dengan kita harusnya tahu musik kita seperti apa. Ya, paling kan ngintip-ngintip. Pak Masa hasil intipan saya sampaikan kan. Saya melihat kegigihan itu sehingga saya hanya ingin mengatakan bahwa faktor
kinerja caleg itu nanti akan sangat mempengaruhi hasil pemilihan umum karena fakta di lapangan seperti itu yang pertama. Yang kedua, ketika kemudian survei tentang calon presiden, memang calon presiden dari Partai Golkar belum pernah menduduki posisi pertama dari segi keterpilihan ya. Tapi kalau dilihat secara lebih menyeluruh, biasanya survei itu kan setidak-tidaknya melihat 3 hal. Yang pertama itu popularitas, yang kedua itu favorabilitas, yang disebut dengan kesukaan. Yang ketiga baru keterpilihan, elektabilitas. Karena orang tidak mungkin akan dipilih kalau dia tidak suka. Orang tidak mungkin suka atau tidak suka kalau dia tidak kenal. Nah, maka dari itu, pada aspek yang pertama, popularitas itu tinggi, Pak ARB itu, capres Partai Golkar itu tinggi. Baru kemudian ketika ketersukaan tadi, aspek disukai itu tidak, dia agak turun. Kemudian elektabilitas lebih turun lagi. Artinya ada potensi ya, karena popularitasnya itu tinggi, ada potensi untuk pasti popularitas, siapa yang tidak kenal Pak ARB ya, gitu makanya ya. Itu. Karena kalau tidak dikenal dan tidak mungkin disukai atau tidak disukai, kenal saja tidak. Kalau tidak disukai pasti tidak dipilih gitu kan. Maka ini 3, artinya ada potensi untuk dikembangkan. Ini yang menarik, banyak sekali. Betul, ada yang ketiga yang saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mas Kodari tadi adalah bahwa soal eligibilitas. Eligible. Ya, yang paling eligible dari hasil-hasil survei itu menunjukkan memang capres dari PDIP dan capres dari Partai Golkar. Karena kedua partai itu dalam berbagai survei akan menembus angka presidensial threshold, ambang batas untuk dapat mencalonkan presiden kan 20% kursi atau 25% suara secara nasional. Dari berbagai survei, Golkar itu akan dapat mencapai 20% kursi, sebagaimana juga PDIP. Jadi 2 partai itulah yang kira-kira eligible untuk mengajukan calon presiden. Artinya Partai Golkar masih berharap dari calegnya, begitu ya? 20% kursi di DPR. Oh enggak, maksud saya ketika pemilihan umum ini yang ketika memasuki masa kampanye kan caleg-caleg itu kan di samping menjajakan partainya, tetapi jauh lebih besar menjajakan dirinya. Tetapi meskipun menjajakan dirinya, itu kemenangannya kan juga kemenangan partai, gitu loh. Baik, Pak Hajri, ini yang menarik, ini nasib pencapresan Abu Rizal Bakri ini kan akan sangat tergantung dengan hasil pemilu legislatif 2014 Bukan nanti. hanya ARB, semua. Semua calon presiden akan tergantung dari hasil pemilu legislatif. Ya, betul. Tapi kan sekarang kita sedang membicarakan Pak ARB, begitu ya. Jadi makanya saya fokuskan kepada Pak Abu Rizal Bakri. Sangat tinggi, kalau partainya tidak mencapai 20%, ya dia bisa mencalonkan, kecuali dia kita lihat jika hasilnya antara memuaskan dan tidak memuaskan seperti apa, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021 515 5111. Kami kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita terkait dengan pencapresan Abu Rizal Bakri dari Partai Golkar. Dan saya masih lanjutkan ke Pak Hajri dulu. Ini nasib pencapresan Abu Rizal Bakri. Katanya nih kan banyak sekali yang mengatakan di media akan sangat tergantung dengan hasil Pileg 2014 nanti. Jika tidak memuaskan, tidak mustahil akan mengevaluasi pencapresan dan segera memunculkan cawapresnya untuk berkoalisi dengan partai lain. Seperti apa? Ya, Partai Golkar itu kan partai yang tua. Usianya udah sangat panjang. Yang kedua, dia partai yang besar. Terbukti di DPR, kalau tidak nomor 1 ya nomor 2. Tahun 99 nomor 2, pemilu 2004 nomor 1, 2009 nomor 2 lagi. Nah, 2014 nomor 1. Kan seperti itu. Yang ketiga, Golkar itu udah tua, besar, juga partai yang demokratis. Figurnya sangat banyak. Partai yang tidak tergantung kepada figur, tetapi kepada sistem. Figurnya itu sangat banyak, dan figur-figur dalam Partai Golkar itu figur-figur yang sejajar, ya, setara. Sangat sejajar, setara, dan yang menjadi ketua umum, yang menjadi calon presiden itu adalah primus inter pares. Jadi orang yang dimajukan selangkah dan ditinggikan seranting. Karena itu maka berbagai pendapat itu gampang muncul di Golkar, ya, karena tidak ada satu figur yang sangat menonjol. Figurnya sangat banyak dan mereka itu come and go, datang dan pergi.
nanti berubah lagi orang-orangnya, tapi by sistem dan strukturnya dia berjalan dengan baik. Artinya maka tidak dari stabil dong, itu, Pak? oh enggak, malah come and dinamis. go, gitu. Loh, enggak, maksudnya pimpinan Partai Golkar itu kan satu periode ke periode berikutnya kan berganti-ganti. Kalau itu iya. Come and go. Tapi sistem partai berjalan dengan baik dan figur-figurnya itu sejajar. Maka keberanian untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ide dan sebagainya itu begitu terbuka di Partai Golkar. Maka kalau kemudian ada pikiran yang misalnya nanti hasil pemilu legislatifnya tidak bagus, akan ada evaluasi dan sebagainya. Tetapi yang dianggap tidak bagus itu berapa, Mas? Berapa persen? Susah ya mestinya itu. Mungkin ya ini ukurannya pun juga bermacam-macam. Ada yang nanti memakai ukuran target 30%. Tapi ada juga yang menggunakan ukurannya lolos PT Presidential Threshold, jadi ambang batas untuk mengajukan calon presiden. Ada gagasan yang sangat banyak, tetapi itu tidak tidak menggoncangkan keputusan Rapimnas. Oke. Jadi keputusan Rapimnas kan memang calon presiden adalah ARB dan jadi kalau nanti ada seandainya suara, kita kan tidak tahu ya, kalau tidak memuaskan tetap dievaluasi begitu, tetap akan ada evaluasi dan dibatalkan jadi capres, Pak. Begini, di Golkar itu kan sikap taat asas pada keputusan organisasi itu kan sangat tinggi. Namanya pencalonan presiden dan calon wakil presiden itu adalah kewenangan dari Rapimnas. Jadi Rapimnas itulah yang berhak memutuskan siapa capres dan nanti siapa cawapres. Nah, sampai sebelum ada keputusan yang lain, jangan sampai lupa ya, Pak. Ya keputusan Rapimnas itu yang dipakai dan yang berlaku dan yang sah. Boleh ada pikiran macam-macam, tetapi faktanya bahwa Rapimnas itu capresnya adalah ARB. Nanti setelah Pileg ada lagi Rapimnas. Ya nanti kita lihat keputusan di Rapimnas. Berarti artinya itu memang bisa saja berubah begitu ya, Pak ya? Memang sekali lagi saya tekankan ya, Rapimnas itu mempunyai kewenangan untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden. Baik, silakan. Dari situ Anda bisa dari situ memang bisa dikatakan bahwa yang namanya evaluasi itu dimungkinkan ya. Walaupun begini, dua hal. Pertama, kalau Mas Hajri itu mengatakan sesuai dengan aturannya, itu real politiknya adalah tergantung konstelasi, tergantung percaturan, siapa ada di mana mau kemana. Nah, kalau menurut saya Golkar itu bisa dibagi 3 macam sekarang ini. Pertama, Golkar di sentral, kedua Golkar di perifer, ketiga Golkar outsider. Outsider sesuai dengan namanya itu tidak ada di dalam struktur, tidak ada dalam kepengurusan, tapi masih bisa cuap-cuap di media, kan begitu. Dia nggak punya power ke dalam. Nah, yang sentral adalah pengurus inti, yang day to day dan umumnya orang yang memang dekat dengan Pak Abu Rizal. Perifer adalah orang yang di pengurusan tapi ya agak aksesori lah kira-kira begitu. Nah, yang sentral ini hemat saya, termasuk mereka yang akan ikut Rapimnas, itu sampai saat ini memang pikirannya satu. ARB. Jadi pikirannya satu. Iya, betul. Tetap ARB. Betul. Tapi yang kedua, memang begini, nanti hasil pemilu legislatif itu akan bisa menggoyang ini. Cukup bisa besar menggoyang karena begini, Pak ARB. Besar kecil suara Golkar itu nanti ada bau kekuasaannya. Gitu. Kalau kecil bau kekuasaannya kecil, kalau menangnya besar bau kekuasaannya besar. Nah, ini orang Golkar ini ya kemana lari hidungnya ya itu besar kecilnya. Baik, Pak Madari, kita tahan dulu sebentar, kita akan angkat telepon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa? Ini dengan Bapak Sakam. Silakan, Pak, di mana? Di Banten. Silakan langsung, Pak. Ya, memang mudah-mudahan ya ini Bapak Abu Rizal Bakri ya bisa maju gitu sebagai calon capres. Hanya tolong cari wakilnya yang betul-betul akan menambah suara. Kira-kira siapa yang Bapak inginkan? Ya, istilahnya Golkar harus mencari pasangan calon wakil presidennya yang betul-betul bisa mendongkrak suara. Siapa, Pak? Kira-kira adakah satu nama? Ya, mungkin dari partai yang lain. Baik. Terima kasih Pak Sarkam di Banten. Ya, ini bisa terkait juga dengan Pak Sarkam tadi. Apakah mau mepet-mepet berkoalisi kemana juga? Ya, pada dasarnya kan
problem dan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini kan sangat besar dan kompleks. Tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu partai politik saja. Dan kali ini Partai Golkar terus berpikir, meskipun nanti Partai Golkar itu mencapai ambang batas untuk mencalonkan presiden dan sendirian bisa mengajukan calon presiden, Partai Golkar tetap akan menjalin koalisi, atau kalau dalam bahasa konstitusinya bergabung dengan partai-partai politik yang lain, partai-partai politik peserta pemilihan umum, sehingga nanti kita akan mendapatkan sebuah pemerintahan yang betul-betul kuat secara politik. Sudah ada rencana, Pak? Dan efektif. Oh pasti, saya rasa hampir semua partai politik di Indonesia itu pasti ada rencana seperti itu. Sudah punya kemana ya, Pak ya? Kemana kira-kira, Pak? Tinggal besar kecilnya hasil pileg itu nanti. Kalau misalnya sudah mencapai 21% kursi, ya tentu bargaining position atau posisi politiknya untuk mengajak koalisi partai yang lain itu tentu berbeda kalau misalnya partainya tidak mencapai 20%. Nah, itu kan hal yang biasa saja. Yang kedua, mengomentari apa yang disampaikan oleh Mas Kodari, ya saya rasa itu kan komentar-komentar dari analis politik. Ya bisa benar, bisa salah, bisa tepat, bisa tidak. Itu memang pekerjaannya analis politik kan melakukan analisa politik. Tapi ini pengamat yang nendang bola, jadi pekerjaannya lembaga-lembaga survei yang menjajaki pendapat masyarakat. Begitu ya, Pak ya. Ini Pak Kodari, kita lihat sementara ARB sendiri, menurut pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk, ini ARB juga masih memiliki hutang yang belum dilunasi menyangkut peristiwa luapan lumpur lapindo sampai sekarang. Dan aspek ini akan menjadi halangan terbesar baginya untuk maju sebagai presiden. Apakah ini masuk ke dalam survei akan menghalangi? Ya, itu yang disebut sebagai salah satu kekurangan ya, yang bisa menyebabkan tingkat kesukaan ARB itu turun begitu. Tapi ya sekali lagi ya, menurut saya sampai hari ini calon presiden resmi dari Golkar itu adalah ARB. Cuman tidak tertutup kemungkinan dari pengalaman yang sebelumnya, karena di Golkar banyak tokoh, ada Pak JK, ada Pak Akbar Tanjung, maka bisa saja nanti salah satu dari mereka akan keluar dari rel pencalonan Golkar dan akan maju sebagai calon wakil presiden bagi partai lain begitu. Seperti terjadi di tahun 2004 yang lalu. Pak JK orang Golkar tapi berpasangan dengan SBY begitu. Dan orang Golkar semua happy-happy aja. Karena ini kan strategi double. Tapi dilihat dari survei, apakah itu mempengaruhi, Pak? Bisa. Misalnya kayak Pak JK. Itu salah satu Pak JK itu salah satu calon wakil presiden yang populer gitu. Jadi calon presiden yang dari partai lain itu ada kemungkinan menimbang Pak JK misalnya sebagai calon wakil, karena dia punya popularitas dan dia punya pasar yang captive ya di daerah Indonesia Timur. Tapi jadi wakil lagi, Pak, begitu? Cawapres lagi? Oh, karena habis jadi wakil, itu nanti tahun depan akan jadi ketua umum Partai Golkar. Baik, kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Anda bisa bergabung bersama kami di 021 515 5111. Kami kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Ada Berita. Kita lanjutkan lagi dialognya. Saya ke Pak Hajri dulu nih. Terkait dengan tadi pertanyaan saya kepada Pak Kodari terkait dengan lumpur lapindo, sebetulnya seperti apa? Ini kan membayang-bayangi Pak Abu Rizal Bakri terus begitu, Pak? Ya, semua calon presiden itu manusia dan manusia biasa. Dan karena itu punya plus minus, bahkan bukan hanya plus minus tapi pluses and minuses. Jadi plus-plusnya banyak, minus-minusnya banyak. Ya tinggal ditimbang-timbang saja. Yang penting adalah bahwa seorang calon presiden itu harus ibarat buku adalah buku yang terbuka. Dan karena itu maka jauh lebih baik seorang calon presiden itu memang declare jauh sebelum pemilihan presiden, sehingga rakyat publik itu memiliki waktu dan peluang yang panjang untuk membuka halaman-halaman dari perjalanan hidup seorang calon presiden yang akan menjadi pemimpin tertinggi di sebuah negara dengan penduduk 247 juta ini. Tidak bagus kalau seorang calon presiden itu baru muncul di tikungan, sehingga rakyat yang sedemikian besar jumlahnya tidak memiliki ruang dan peluang yang cukup untuk membuka halaman-halaman kehidupannya, karena di tikungan tinggal beberapa minggu sudah pemilihan presiden, sehingga seringkali terjebak pada gebyar sesaat karena dia calon yang tiba-tiba, capres tiba-tiba,
atau capres shocking ya, mendadak nyapres, capres tiban, sehingga rakyat tidak memiliki waktu yang cukup untuk menilai, lalu menjatuhkan pilihan dan nanti keliru. Bapak ini kan melihat halaman-halaman ke belakang, halaman masih bersambung tidak Pak sampai sekarang? Ya hidup kan tidak berhenti, jadi berjalan terus. Dan jadi karena itu masa lalu itu masih ada terus sampai sekarang belum selesai? Ya, dan itu harus diselesaikan. Di dalam tubuh Partai Golkar sendiri juga ada desakan untuk segera dapat diselesaikan. Dan menurut informasi dari Pak ARB sendiri, beliau sudah menyelesaikannya sekitar 9 triliun, tinggal sekitar 800 miliar, tetapi itu ada kendala-kendala yang sifatnya itu administratif dan itu belum diselesaikan, dan itu ya menjadi kelemahan, tetapi dia juga punya kelebihan-kelebihan di tempat yang lain. Maka dari itu dalam politik itu kan tidak ada yang bisa disebut final dalam pengertian absolut ya. Dalam politik itu selalu bersifat optimal keputusan sampai hari ini. Karena ya manusia itu kan memang kemungkinan-kemungkinan yang dihadapi itu sangat banyak. Bisa sakit, bisa mengundurkan diri, bisa lempar handuk di tengah jalan, bisa juga meninggal dan sebagainya. Ya, bisa juga meninggal. Umur manusia siapa yang tahu? Hari ini digadang-gadang sebagai calon presiden, mendadak kemudian dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kan bisa saja. Untuk itu kita tahan dulu, maka kita berpolitik ya harus bergembira dan santai. Kita tahan dulu, kita akan angkat telepon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa Pak? Dengan Pak Arseno. Pak Arseno di mana? Pak Arseno. Pak Arseno di Johor, Malaysia. Oke, silakan Pak. Jauh, Malaysia. Saya mau tanya itu, ARB emang nggak layak jadi presiden? Kenapa Pak? Yang layak di sini, sampai di sini di Malaysia Johor yang ramai emang Jokowi. Oke. Ada lagi Pak? Jokowi yang rame. Jadi di sana yang ramai Jokowi ya Pak ya? Oke, baik, terima kasih Pak Hartono di Malaysia. Jauh-jauh dari Malaysia menyatakan pendapat bahwa seperti itu. Bagaimana? Ya, ini kan zaman demokrasi, setiap orang memiliki hak memilih dan dipilih, dan yang dipilih tentu yang dicocoki. Mana yang paling dicocoki, pilihlah, dan yang tidak cocoki tidak usah dipilih. Tetapi setiap orang tentu mempunyai pemilih dan mempunyai pendukung sendiri-sendiri, dan itu wajar di sebuah negara demokrasi. Kalau satu orang didukung oleh semua orang, semua yang punya hak pilih, ya kalau bisa terjadi ya bagus saja ya. Tetapi jarang yang ada seperti ini saya juga sekaligus ingin mengkonfirmasi saja. Ini kan latar belakang Pak ARB ini kan selain Luput Lapindo, dia juga masih banyak lagi berbagai masalah yang belum terselesaikan. Mungkin ada beberapa seperti Bakri Live, ada juga persoalan Bursa Efek Jakarta, Luput Lapindo, terus Rothschild, dan lebih dominan masalah bisnis begitu Pak. Apakah Pak ARB ini sebetulnya semata menyapreskan dirinya untuk menyelamatkan bisnisnya? Yang pertama, setiap orang mempunyai hak memilih dan dipilih. Kalau dia memenuhi syarat dan sebagainya, berhak untuk dia maju sebagai calon presiden untuk dipilih siapapun ya, asal memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam konstitusi dan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tadi saya katakan bahwa ibarat sebuah buku calon presiden, dalam hal ini Pak ARB, itu buku yang terbuka. Silahkan rakyat membuka semua halaman-halaman dari buku itu. Tidak boleh buku itu ditutup, buku itu dibuka, dan silahkan dianalisis, dinilai, ditimbang-timbang, seperti itu. Maka dari itu, dari jauh-jauh hari dia sudah menyatakan kesediaannya, dan Partai Golkar dalam Rapimnas yang memang merupakan forum untuk mengambil keputusan itu, sudah mengambil keputusan, mempersilahkan kepada rakyat dan bangsa Indonesia untuk membuka halaman-halaman buku itu. Siapa tahu kalau kemudian ternyata didapatkan banyak kecocokan-kecocokan, kemudian memberikan dukungan dan memilih, itu terima kasih, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian ketika membuka buku yang sangat terbuka itu ditemukan hal-hal yang tidak cocok, lalu tidak memilih, ya itu harus dihormati. Iya, oke, Pak Kodari, sedikit banyak ini belakangan muncul video ARB bersama dengan dua artis cantik, kita tahu ya. Ini seolah menjadi hambatan juga, katanya. Sebetulnya bukan menurut survei sendiri bagaimana Pak? Sebetulnya bukan cuma dengan dua artis sih, ditambah dengan dua teddy bear. Ya itu juga bagian dari buku yang terbuka tadi itu ya. Kalau menurut saya sih, jadi banyak sekali juga ya. Menurut tadi saya Bapak sering menyebutkan kontroversial, lumayan kontroversial. Menurut saya sebetulnya videonya sendiri menurut saya biasa ya, namanya
video perjalanan. Kemudian Pak ARB bukan orang sembarangan. Kalau saya jalan sama artis barangkali aneh, kok bisa jalan sama artis gitu ya. Tapi kalau Pak ARB jalan sama artis biasa. Kemudian anaknya juga gaul dengan artis begitu. Tapi ini memang tahun pemilu. Kemudian media sekarang banyak yang partisan. Jadi berita mengenai ini dibawa kemana itu juga sangat terpengaruh. Tapi soal peluang ARB, lepas dari bukunya seperti apa, memang seperti di toko buku ya. Buku yang beredar pada pekan ini atau pada bulan ini buku apa saja. Kalau banyak buku yang lain yang lebih menarik, buku yang ini bisa ketutup begitu. Tapi kalau nggak ada buku yang lain, mungkin buku ini akan sejauh akan ini laku, gitu. bukunya semuanya menarik atau tidak sejauh menarik? ini ada buku yang agak lebih menarik. Misalnya tadi dari Malaysia ya, itu tertarik dengan buku Jokowi. Gitu. Cerita Jokowi lebih menarik dibandingkan dengan cerita ARB. Ya, gitu. yang penting jangan menilai sebuah buku hanya dari covernya saja. Jadi kan ada ungkapan don't judge a book by its cover. Gitu. Betul. Yang lebih menarik lagi kan seperti saya katakan di depan, bahkan di Golkar sendiri pun juga buku yang bagus tuh banyak gitu. Jadi masyarakat meminati buku JK, buku AT dan seterusnya. Dan seperti saya bilang juga di Golkar ini itu kalau yang maju 2-3 itu sebetulnya senang-senang aja. Kalaupun marah ya pura-pura marah aja gitu. Nah, karena nanti buku yang mana yang jadi kan itu yang akan. Artinya pemirsa bisa belajar dibeli. banyak hal dari buku tersebut ya, Pak ya. Sekarang ini pemirsa sudah bisa mempelajari seperti apa sosok capresnya dan mereka akan kembali buka-buka buku lagi artinya begitu ya. Dan kita menyerukan mereka harus buka buku, bukan? Yang penting harus memilih buku. Jangan tidak memilih buku. Baik. Terima kasih Pak Kodari dan juga Pak Hajri sudah bergabung bersama kami di Ada Apa Berita Jak TV.